Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sembuh, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah semangat lagi. Saya doakan yang khususnya teman-teman untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sensasi begitu banyaknya yang ketidaknyamanan dengan sensasi, saya doakan mudah-mudahan teman-teman cepat membaik sampai benar-benar sembuh total. Amin, Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman, untuk kali ini banyak permintaan kepada saya Japri, yaitu saya harus membahas tentang masalah kenapa ya kok asam lambung GERD anxiety itu gak mudah ngos-ngosan, gampang lemes, mudah lelah, gampang capek, dan selalu gelisah. Baik teman-teman, tonton sampai habis videonya teman-teman, jangan di skip-skip karena teman-teman biar tidak gagal paham, biar teman-teman bisa fokus. Jadi ketika teman-teman itu merasakan sensasinya, tidak kaget lagi, tidak panik lagi, tidak cemas lagi, dan bisa menanganinya, insya Allah teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung, teman-teman di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe, teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Kenapa? Agar teman-teman, agar saya itu videonya itu bisa berkembang dengan baik teman-teman. Kalau berkembang dengan baik teman-teman, itu juga menambah semangat saya untuk selalu bikin video ataupun semangat untuk share video tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman. Saya di sini bukan dokter, saya juga bukan ahli, saya bukan ahli medis ataupun ahli obat-obatan, bukan, ataupun ahli terapi, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan, dan saya di sini bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic itu berdasarkan sebagai mantan penderita gitu teman-teman. Baik teman-teman. Begini teman-teman, kenapa sih ya Kang, kok saya itu kok mudah ngos-ngosan, gampang sesak, gampang ngos-ngosan, terus mudah lelah? Apa dari semuanya ini nih teman-teman ya? Untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu sesuatu hal yang wajar teman-teman. Sesuatu yang wajar. Maaf, saya sambil ngerokok teman-teman, sambil ngopi sambil ngerokok. Sesuatu yang wajar. Kenapa bisa bilang wajar? Gampang lemes, gampang ngos-ngosan. Jujur teman-teman begini ya, kenapa gampang lemes? Gimana kita mau ada tenaga walaupun kita makan banyak teman-teman, walaupun kita makan banyak dan cukup gizinya, kita makanan cukup yang protein semua, kita makanan sudah dijaga banget, tapi kenapa masih lemes? Kenapa masih sempoyongan? Kenapa masih linglung, masih lunglai? Kenapa masih gampang ngos-ngosan? Karena teman-teman ya, tenaga kita itu diambil habis oleh apa? Oleh pola pikir kita. Kalau kita kerja dalam sehari semalam, mungkin dari pagi sampai sore, kita dihajar ngelembur sampai jam 10 malam, mungkin sampai jam 12 malam. Istirahat 2 jam, teman-teman ya. Tidur, makan, itu seger lagi. Seger lagi, tenaga kita dipakai untuk kerja, nggak apa-apa. Tapi kalau pola pikir, teman-teman, itu 24 jam. Orang mempunyai asam lambung GERD, anxiety, psikomatis itu pikirannya bukan sejam 2 jam, tapi setiap detik bahkan berpikirnya khawatir, takut, cemas, gundah gulana, sensasinya begini, selalu berpikir seperti itu. Nah, itu dipakai di press, makanya tidurnya selalu terkejut, tidurnya selalu gampang bangun, kadang-kadang dada itu selalu berdebar, terus otot dada sakit, kelayangan. Kenapa? Karena tenaga kita dipakai untuk pola pikir kita, makanya kita suka gampang ngos-ngosan. Padahal mah saya nggak kerja nggak apa Kang, saya makan tidur ketika lagi jalan kaki. Saya berusaha mencoba menerapkan metodenya Akang. Kok ngos-ngosan, kok cepat banget ngos-ngosan, kok cepat banget lemes, capek, kadang kelayangan, kamu pingsan. Wajar teman-teman, makanya saya bilang jangan takut, apapun yang kalian rasakan itu tidak berbahaya. Apapun yang kalian rasakan itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Jadi itu aman. Jadi kalau saya sarankan terus paksakan, jangan takut teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, itu wajar teman-teman. Karena apa? Dipres tenaga kita, dipres otak kita oleh oleh pola pikiran. Makanya kita gampang lemes. Selain lemes itu gampang gampang capek. Terus juga
mudah lelah. Itu wajar teman-teman. Kenapa? Karena kita dipakai untuk pola pikir kita. Kita pikiran kita udah kemana-mana, udah ngaco, udah selalu dipakai fresh 24 jam. Mau makan mikir, sesudah makan mikir, mau minum mikir, nongkrong mikir, ya selalu mikir, takut, khawatir, apalagi ngelamun diem, nonton TV yang lucu-lucu, nonton handphone yang lucu-lucu, nonton ini yang lucu-lucu. Iya, dia ditonton mah lucu, kita nggak bisa ketawa, diam, pikirannya udah kemana-mana, mau tiduran, pikiran kita udah traveling kemana-mana. Itulah orang-orang punya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder. Rata-rata seperti itu. Makanya gimana kita mau santai, gimana kita mau dikatakan mau fresh. Kita orang punya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu nggak bisa fresh, nggak bisa, sulit untuk untuk bahagia itu sulit, untuk bahagia sulit, untuk ceria juga nggak bisa. Lo kenapa seperti itu? Jadi dikatakan tenaga kita tuh udah dipakai untuk mikir 24 jam. Nah, otomatis pola pikir seperti itu dikuras. Dikuras oleh apa? Dia pola pikir itu menguras tenaga dengan ekstra. Makanya kenapa orang yang punya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu ya lebih senangnya apa? Dia diam di rumah, meratapi, malas kemana-mana, malas, lemes, udah kayak orang sakit parah aja bawaannya. Seperti kayak seolah-olah diri itu udah penyakit parah, gundah gulana, meratapi, merasa sensasi, maunya seperti itu aja teman-teman. Pasti itu mau seperti itu. Kenapa? Ya wajar aja itu seperti itu tuh. Kenapa? Karena tenaga kita udah dikuras oleh pola pikir kita. Makanya terkadang ya tidur suka terkejut, bangun jam sekian, karena nggak mesti itu suka terkejut, suka terbangun, suka gampang nggak gampang gelisah, kadang mau tidur susah karena pikiran kita udah macam-macam. Makanya itu yang bikin menguras tenaga. Makanya teman-teman yang dikatakan gampang ngos-ngosan, mudah lelah gitu ya, mudah capek, itu wajar teman-teman, gak usah takut, gak usah panik. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Kang, saya tuh makannya udah banyak, makanya sudah yang bergizi, yang berprotein, dan sangat luar biasa, vitaminnya juga, walaupun vitaminnya banyak, makanan yang bergizi, proteinnya juga banyak, bagus, zat besinya juga bagus teman-teman, yang kita makan itu. Karena apa? Karena dari pikiran kita demam mambra, pikiran kita alias ngaco kemana-mana teman-temannya. Gimana si lambung mau mencerna makanan dengan baik? Si lambung juga tidak akan mencerna makanan dengan baik, tidak akan mencerna gizi dengan baik. Kenapa? Karena si lambungnya belum stabil. Kok bisa belum stabil, Bang? Iya, karena apa? Kok lambung bisa nggak stabil-stabil? Karena pikiran kita sudah kemana-mana. Kalau selama pikiran kita kemana-mana, otomatis sisa normalnya lambung, teman-teman, itu kalau pikirannya udah kemana-mana, itu akan reflux, udah nggak enak tuh, akan naik lagi, sendawa lagi, begah lagi, ulu hati mengajarnya. Kalau udah begah lagi, kalau udah kembung terus, kalau udah selekat-selekit, udah kayak melilit, udah kayak perut bunyi, kalau yang ini ada, otomatis pikiran tambah lagi, pikiran kita kemana-mana. Akhirnya apa? Gimana mau? Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mentret lagi, BAB-nya keras lagi, terus apa lagi? BAB-nya berbusa lagi, berair lagi, kadang-kadang darah, kadang-kadang hitam. Wajar. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah takut ketika BAB-nya mentret lagi, lemes lagi. Kok kapan normalnya? Kok bunyi terus? Wajar kalau perut bunyi terus tuh. Kenapa? Karena pencernaan kita belum stabil. Dia lagi mencoba tuh menetralkan dan menyerap makanan dengan baik, membagi gizinya. Karena kita pikirin kemana-mana alias demam mambra, nah otomatis nih otak kita udah kemana-mana. Akhirnya si lambung gejolak lagi. Akhirnya gimana mau diserap makanan dengan yang baik? Karena kita pikirin kemana-mana. Makanya kuncinya satu, ndablek, belajar masa bodoh. Dan itu memang penting teman-teman, penting banget. Udah cuekin aja. Karena orang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu, aduh teman-teman ya, pikirannya jangankan ya kita lagi diem ya. Kadang-kadang kita lagi happy teman-teman ya, ada sedikit aja nyelenit, sedikit aja gitu ya, satu aja nyolek aja sensasi itu, udah pikiran itu kacau lagi, itu orang punya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis teman-teman. Nah, karena identik dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka teman-teman harus bisa membedakan. Oh iya, ini sih hanya anxiety aja, anxiety kan nggak bahaya. Oh ini kan hanya asam lambung aja, asam lambung kan nggak bahaya. Oh ini kan hanya psikosomatis, disorder atau panik attack aja. Walaupun apapun, entah itu jantung berdebar, dada sakit, ulu hati mengganjal, perut bunyi, kadang sakit kanan kiri atas bawah, terus kepala pusing, keleyengan, kaki dingin, tremor dan sebagainya. Tenang aja, tenang. Dan itu
tidak membuat kalian itu mati, tidak. Dan ini tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dicemaskan, nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada. Ini hanya sensasi saja, bro, brother, semuanya bangun. Ini hanya sensasi saja, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu bahaya, tidak. Ini hanya sensasi saja. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ayolah teman-teman, itu agar teman-teman bisa menangani dengan baik, menangani dengan cepat, biar sembuh, biar sembuh, cepat sembuhnya, cepat pulihnya. Maka abaikan pola pikiran negatif ketika sensasi datang. Oh, ini hanya sensasi aja, biarin aja. Dablek, masa bodoh, cuek. Nah, untuk asam lambung yang dari anxiety, asam lambung yang dari anxiety, asalkan asam lambungnya nggak luka ya, nggak usah takut-takut dengan makanan lah. Nggak usah takut-takut dengan makanan, abaikan saja. Karena asam lambung kita dipicu oleh anxiety. Itu bebas. Ngopi, mau makan ini boleh. Boleh, yang nggak boleh itu ya, yang nggak boleh itu dikatakan yang berlebih. Itu yang nggak boleh, teman-teman. Jadi, ayolah teman-teman. Untuk teman-teman untuk penderita asam lambung anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman ya. Sekarang teman-teman harus pinter. Jangan mau kita dibodohin dengan jadi budak budak anxiety. Mau sampai kapan kita? Aturan kita bisa bahagia, aturan kita bisa menyenangkan orang lain, membagikan orang lain, kita gara-gara anxiety malah tertunda, kita nggak bisa kemana-mana, ya kan begitu. Pergi ke tempat yang ramai takut, pergi dari rumah takut, apalagi lagi sendiri semua takut, serba salah orang punya anxiety itu. Nah, untuk itu teman-teman, untuk melawan rasa takutnya itu mau tidak mau teman-teman harus bisa melawan, bereksperimen itu. Nah, untuk menghilangkan sempoyongan, untuk menghilangkan lemesnya, untuk menghilangkan apalagi gampang ngos-ngosannya, teman-teman gak usah panik. Ini temanya gimana caranya untuk mengembalikan stamina bisa biar fit lagi, biar nggak lemes lagi, dan penjelasannya bagaimana kenapa gitu setiap kerja dikit ya, ada kegiatan sedikit gampang mudah lelah, gampang ngos-ngosannya. Karena teman-teman, makanya saya bilang katakan untuk orang-orang yang asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman sering-sering makan, walaupun hanya dikit-dikit nggak apa-apa, jangan sampai nunggu lapar. Kayak kita kan enggak nih, kadang-kadang nunggu sampai lapar baru makan, enggak, dikit-dikit aja, 2-3 jam sampai 4 jam, kayaknya sedang-sedang setengah piring atau kok seperempat piring, nggak apa-apa, 50 atau 60 terus nggak apa-apa, yang penting sering. Kenapa? Biar tenaga kita lebih lebih stabil gitu kan, jangan sampai nunggu lapar. Kenapa? Karena orang yang punya anxiety itu pikiran udah nguras tenaganya sangat ekstra banget, makanya bilang teh manis penting, teh manis juga ya, sehari 2 kali, pagi sama sore itu penting. Kenapa? Dari pola pikir kita yang selalu ekstrim itu bisa menyedot tenaga kita dengan ekstra. Kadang-kadang teman-teman kalau yang glukosanya kurang ya, atau gula darahnya kurang, itu wajar teman-teman. Lemesnya itu bisa daripada glukosa, kurang gula. Kenapa wajar? Kurang gula tuh wajar. Kenapa? Karena pikiran kita yang terlalu ekstrim, yang eksperimen ini, yang selalu kemana-mana alias demam mamambra, itu nyedot tenaga, nyedot glukosa, nyedot gizi-gizi yang lain. Jadi kalau kita lemes lagi, kelihatan itu wajar, dan itu aman. Teman-teman hanya minum teh manis hangat, makannya yang sering, jangan sampai kurang asupannya, minum agak banyak, 8-10 gelas dalam sehari. Itu insya Allah teman-teman, itu bisa mengurangi rasa panik teman-teman, bisa mengurangi tidak lemes lagi, tidak ngos-ngosan lagi, seperti itu. Nah, terus dilatih metodenya, olahraganya tiap paginya hanya jalan kaki, itu sangat lumayan, dan itu sangat membantu teman-teman semuanya, sangat membantu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang untuk penderita asam lambung anxiety psychosomatic itu gak usah khawatir lagi. Dikatakan takut lagi, takut ini, takut itu, sempoyongan lagi. Aduh, sempoyongan bagaimana nih? Saya lemas lagi, mudah ngos-ngosan lagi, gimana takut pingsan dan sebagainya. Nggak usah takut, nggak akan terjadi pingsan. Saya pun dulu begitu. Saya takut saya takut ini, jangankan pingsan aja enggak. Gitu teman-teman. Jadi bahasanya kurangi rasa takutmu, kurangi rasa khawatirmu, kurangi rasa cemasmu. Tempatkan rasa cemasnya kepada tempatnya. Jangan diradikalin, jangan gitu, biarin aja. Nah, terus juga abaikan pola pikir yang negatif ketika sensasi datang. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan berpikir, oh ini jangan-jangan enggak. Kalian itu aman. Apapun yang kalian rasakan tentang sensasi itu aman banget, aman. Buktinya kita nggak apa-apa. Berapa lama? Setahun yang lalu, sebulan yang lalu, ya gitu kan, atau seminggu yang lalu, saya ya toh sensasinya sama. Apa sekarang gimana? Nah, emang kenapa? Kan nggak kenapa gitu. Jadi sekarang itu kuncinya, pengendaliannya
bukan sama orang lain, bukan tergantung daripada obat, bukan tergantung dari herbal. Kunci ada di dalam diri sendiri, dan NC itu nggak ada obatnya kecuali dari teman-teman sendiri yang bisa menangani, yang bisa mengendalikannya itu. Jadi saya sebagai mentor itu hanya berbagi pengalaman agar teman-teman itu bisa jauh lebih baik lagi. Gitu. Saya sebagai, jadi bahasanya gini, kalau ujian ibaratnya saya kasih bocoran buat teman-teman biar teman-teman biar paham. Oh iya, saya yang parah aja bisa sembuh, teman-teman. Saya yang segitu parahnya bisa sembuh. Apalagi teman-teman yang dikatakan jauh di bawah saya. Ayo teman-teman, saya pengen teman-teman harus semangat. Teman-teman itu bisa sebetulnya. Jangan dimanja, teman-teman. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder itu jangan pernah memanjakan. Jangan pernah memanja, harus dilawan. Mau tidak mau, bisa nggak bisa, harus bisa dan harus mau. Jangan dilawan, itu saja kuncinya. Jangan dimanja, diam, meratapi gudah gulana, merasa-rasakan sensasi, menyamak-nyamakan sensasi. Aduh, sampai kapannya? Mau gimana lagi nih gue nih? Wah, begitu terus begitu. Jangan sampai seperti itu. Awan, teman-teman. Males, lawan. Ada kegiatan di program, teman-teman, di program. Di program dari mana? Di programnya pagi olahraga. Start jam 7 sampai jam 8 deh. Kalau enggak 1,5 jam lebih. Belajar aja di situ ya. Terus pulang olahraga, mandi. Sarapan lagi, sarapan beres. Nah, terus besoknya kemana lagi? Saya harus ke rumah teman nih, saya harus sharing nih. Tapi sharingnya jangan bag-bagan penyakit, jangan. Jadi sharingnya kita untuk mengalihkan pola pikir. Jangan sampai kita itu nganggur, jangan sampai kita itu hanya di rumah tuh hanya meratapi, apalagi nih bingung dengan kegiatannya. Makanya banyak aktivitas, main ke tetangga, ke teman atau ke saudara. Ayo sharing-sharing, bahasa sharing-sharing yang lain aja gitu ya, tentang kerjaan, tentang bisnis, apapun ya. Kalau enggak, apalagi nih saya membersihin kendaraan nggak apa-apa, terus cabut-cabut rumput, bersihin apa, terus di program. Nggak kerasa waktu sampai sore. Nah sore udah enakan, udah enak, udah tinggal nonton TV, kumpul sama keluarga. Nanti jam 9 masuk, nah kita istirahat. Seperti itu di program. Mungkin 3 sampai 5 hari teman-teman harus adaptasi. Tapi kesananya teman-teman pasti bisa. Teman-teman kesana pasti bisa dan berhasil. Di program seperti itu setiap hari. Nggak lama biasa teman-temannya. 1 sampai 2 bulan itu pasti teman-teman ada perubahan. Nanti 3 bulan akan merasakan hasilnya teman-teman. Itu memang nggak gampang, iya. Tapi coba di situ. Walaupun pikirannya masih belum benar, walaupun pikirannya masih belum bisa untuk mengalihkan, tapi kalau teman-teman di program disibukkan, teman-teman dari pagi kita olahraga, pulang olahraga mandi, setelah mandi sarapan, mikir lagi udah dandan yang bagus, kita pergi ke rumah saudara, ke rumah teman, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kayak untuk mengalihkan. Siangnya lagi cari aktivitas-aktivitas yang membuat kita itu lupa. Terus seperti setiap hari teman-teman. Nanti teman-teman akan menemukan sendiri caranya. Asalkan di program seperti, apalagi teman-teman yang dikatakan yang punya kerjaan, enak dong kalau ke kantor, ke tempat kerjaan ataupun ke sawah dan sebagainya untuk mengalihkan, nggak apa-apa kok. Itu bagus, ada kegiatan, itu sangat luar biasa terus. Tapi pagi tetap olahraga, hanya jalan kaki itu membantu. Kang, kalau saya ada kesibukan gini di rumah, bagaimana yang aktivitas sama dengan olahraga? Nggak bisa, olahraga nggak disama-samakan. Dengan aktivitas di rumah, kegiatan di rumah dengan olahraga beda. Kalau olahraga itu walaupun jalan kaki teratur, jaraknya teratur, terus apa namanya, cara-caranya, terus speednya juga semua teratur gitu teman-teman. Jadi ingat, kita harus kalau kita mau sehat, jiwa kita harus sehat dulu. Jadi di dalam tubuh kita ada jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat itu ada tubuh yang kuat. Seperti itu adalah motivasi daripada Adera itu. Saya ingat aja itu. Nah itu sangat luar biasa. Maka teman-teman di program, teman-temannya di program. Kenapa? Agar terbiasa terus. Nanti teman-teman akan lupa dengan sensasi, lupa dengan penyakit-penyakit berat. Selama ini kita punya anxiety, psikosomatik disorder tuh teman-teman itu selalu ingatnya gini, selalu ingat tentang penyakit berat, terlalu teringat tentang penyakit kronis, selalu ingat tentang masalah M. Saya takut M dadakan. Oh saya masih muda, anak-anak saya masih kecil, begini, istri saya begini, suami saya begini. Wah, udah akhirnya macam-macam khawatir, guna-guna meratapi begitu dan begitu aja. Nah, adanya kegiatan intinya untuk menghindari pola pikir yang seperti ini teman-teman, agar teman-teman itu bisa mengendalikan ketika pikiran negatif datang. Alah, bodoh amat, cuek, bodoh amat pokoknya lah. Mau bagaimana bodoh amat, udah. Kita belajar masa bodoh itu santai kok. Saya pun sama teman-teman. Apa yang kalian rasakan dulu itu saya sama seperti kalian. Susah 2 tahun teman-teman. Saya nggak bisa kemana-mana. Hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Begitu aja mau sampai kapan? Gue bilang, mau sampai kapan ini gue ketemu begini? Kalau kuman dikit, rumah sakit, ujung-ujung rumah sakit dikit, rumah sakit lagi, traveling rumah sakit, gonta ganti dokter, gonta ganti rumah sakit, capek teman-teman. Akhirnya di situ saya lepas obat. 1,5 tahun saya tidak ketergantungan pakai obat, pakai herbal, saya tidak.
1,5 tahun saya lepas, saya nggak mau. Terus dari situ saya berusaha bagaimana caranya. Terus akhirnya teman dan saudara kerabat itu menyarankan begini. Akhirnya saya tanamkan metode jalan. Saya program tuh pagi jalan kaki, terus lagi pulang saya mandi. Selama mandi saya membiasakan pergi keluar, teman-teman. Pakai mobil, pakai motor, saya pergi walaupun gemeter, tremor, kelayangan ada, tapi saya memaksakan diri untuk datang, pergi pokoknya dari rumah. Setiap hari kemana lagi ke sini. Saya pada awalnya saya ditemenin karena teman-teman takut awal-awal ditemenin, tapi saya lemes lagi, nggak usah khawatir lemes lagi. Tapi saya kemana-mana selalu bawa bekal, teman. Pada waktu itu kayak udah anak TK bawa bekal karena saya bersekian jam harus makan pada waktu itu, makan lagi. Kenapa? Karena posisi lemes lagi, takut begini. Wah, semua serba takut. Dan di situ saya bilang, nah sudah bisa dilepasin. Nah nanti besok saya lepas. Ketika sudah bisa adaptasi, saya besok lepas. Nggak bawa bekal, nggak bawa apa. Dulu tuh bawa termos, bawa bekal dulu udah kayak anak TK. Nah sekarang udah bisa masa bodoh. Padahal teman-teman yang kalian rasakan itu kayak tremor, pusing, kelayangan, itu wajar karena orang normal pun juga kalau dia sarapannya telat ya. Aturan biasa makan jam 8, jam 9, dia makannya habis zuhur semua. Jam 1 dia baru makan, jam 2 dia baru makan. Aturan makan sarapan dia diganti dari jam siang, jam makan siang ya. Itu mereka pasti yang namanya tremor, kelayangan, lemes itu pasti. Orang normal pun sama gitu. Cuman karena dia nggak punya anxiety, dia biasa-biasa aja, cuek. Itu hanya lemes-lemes biasa aja. Nah, kalau kita sensasinya sama dengan orang normal, yang kesalahannya orang punya anxiety dipikirin, dijiwain. Waduh, ini kelayangan, jangan-jangan begini lagi. Aduh, lemes, jangan-jangan begini. Dijiwain sama dia, diratapin. Ya Allah, selalu begitu. Itu perbedaan orang normal sama orang yang punya anxiety. Itu saja, teman-teman. Nah, kita bisa nggak? Kita tuh nggak perlu. Jadi gini, teman-teman ya. Kuncinya, sembuh itu jangan ditunggu. Sembuh itu jangan ditunggu. Jangan nafsu untuk sembuh, jangan. Abaikan untuk sembuh. Loh, kok bisa, Kang? Iya. Yang penting gimana caranya, target kita, punya visi misinya kita begini. Target kita itu gimana caranya kita hidup itu normal. Kalau orang sudah normal pasti sembuh. Karena orang yang sembuh belum tentu normal. Ingat teman-teman ya. Yang penting kita hidup normal. Layaknya seperti orang-orang yang sehat. Normal, makan ya enak, ketawa ketiwi, biasa normal lah. Karena orang normal ya udah pasti sembuh. Orang yang sembuh belum tentu normal. Contoh apa? Tuh orang gila. Maaf ya, saya bukannya merendahkan. Tuh orang gila di jalan-jalan. Mereka sembuh. Nggak punya anxiety, nggak punya apa, sembuh. Tapi nggak normal. Dia sehat tapi nggak normal. Lah kita tuh yang penting targetnya adalah normal dulu. Jangan ngotot untuk sembuh, untuk ini nggak usah. Normal dulu. Semakin kita ngotot, semakin kita nafsu, itu semakin sensasinya semakin awet. Sensasinya semakin dahsyat, semakin horor sensasinya. Nah, makanya yang penting target kita adalah normal dulu. Itu normal dulu. Kalau udah normal udah pasti sembuh. Itu teman-teman. Saya dulu targetnya begitu. Yang penting saya hidup normal dulu. Yang penting saya hidup nyaman dulu. Nah, sembuh juga saya belum nggak tahu tanggal berapa, bulan apa. Itu saya nggak ngerti. Saya hanya menjalankan metode olahraga pagi, terus saya program hari itu saya banyakin aktivitas, menghindari tidur siang, menghindari rebahan-rebahan atau malah-malahan di rumah tuh saya hindari itu teman-teman. Nah, sensasi itu hilang tuh juga saya nggak ngerti tanggal berapa, jam berapa, bulan apa gitu. Tapi tahunya saya ngerti jam tahun sekian, antara hanya bisa dikira-kirakan saja. Kira-kira bulan ini kali ya, bulan ini paling seperti itu. Dan itu nggak ngerti sembuhnya kapan gitu ya. Bahasanya itu sembuhnya kapan, saya nggak ngerti. Tiba-tiba, oh iya ya, saya udah nggak sadar tuh, saya bilang, kok bisa sensasi tuh nggak ngerti. Biasanya sensasi kelayangan nggak bisa, tapi kadang-kadang teman-teman suka ada kelayangan, jadi kelayangan lagi ya, kok gini lagi, tapi nggak kayak dulu. Waduh, dipikir enggak, cuek, udah bisa cuek gitu ya. Jangan dikira orang sudah sembuh juga dikatakan sensasinya belum hilang. Enggak, sensasi itu orang normal pun, orang yang nggak punya anxiety pun ya, sebelum dia kena anxiety pun sama sebetulnya. Sama, dia punya sensasi, punya timbul sensasi sering, cuma dia cuek. Mereka juga ya sering lehernya tegang, apalagi kalau yang suka main game, lehernya tegang, dia punya tahu, karena dia nggak punya anxiety, ya biasa aja cuek gitu. Cuek, beda orang kita nih yang punya anxiety, sakit dikit dipikirin. Ya kita kan orang anxiety, mohon maaf teman-teman ya, kita lah kalau lagi ngaca aja ya, lagi ngaca dilihat, kalau ngaca, lihat matanya, aduh, mata gua kuning ya, kenapa nih? Duh, kok kenapa nih? Leher dipegang sama dia, aduh, kok ada benjolan apa nih? Selalu dirasa-rasa, selalu waspada banget, tapi kelewatan waspadanya. Tuh, jangan-jangan nih ada benjolan gini, jangan-jangan, wah selalu dikait-kaitkan. Terus kuping gua bunyi kenapa nih? Ketak-ketak nah. Terus hidung saya mampet kenapa nih? Terus kuku sendiri diliatin. Duh, kenapa nih kuku saya nih? Waduh, kuku saya kok gini kok?
kuningnya kok begini ya, kenapa ya, terus kok putih-putih begini ya, tangannya selalu diliatin, air kencing sendiri diliatin, BAB sendiri suka diliatin. Tuh orang-orang punya anxiety. Jadi kelebihan orang-orang anxiety itu karena mungkin terlalu over pola pikirnya. Jadi apa-apa dirasa-rasa, apa-apa dikhawatirkan, apa dicemas semua gitu. Terus jangankan itu ya, kita ada tetangga ngobrol nih, ngobrol masalah penyakit nih, tetangga ngobrol masalah penyakit nih. Kita denger nih, lagi di rumah denger tetangga ngobrol, oh si Pun tuh kena rumah sakit, masuk ICU gara-gara begini, gara-gara begini. Padahal jauh, bukan asam lambung, bukan apa-apa, karena penyakit lain gitu. Tuh, terus ada yang tabrakan, tetangga meninggal gini nih. Waduh, itu langsung nyambung nyetrum. Waduh, jangan-jangan. Nah, langsung piar, nggak enak. Langsung les-lesan lagi, gemeter lagi, tremor lagi, pikiran lagi, nggak enak lagi, guna-gulana lagi. Seperti itu, itulah orang-orang punya anxiety. Perbedaannya seperti itu. Tapi orang-orang normal cuek. Nah, terus yang takut M, teman-teman. Semua manusia, semuanya takut M. Kita itu dulu tahu dan paham sebelum terkena anxiety, sebelum terkena asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kita juga dulu tuh pernah takut waktu kita hidup normal juga pernah takut mati, takut yang namanya M, takut terkena penyakit berat, nggak boleh makan ini, nggak boleh kemana itu. Takut kan, waduh kalau makan ini nggak bahaya nih, kalau makan itu bahaya nih, saya takut M nih, takut begini, takut kena penyakit berat, kan begitu sama. Tapi apa teman-teman, alah masa bodoh lah, udah. Jadi dia takutnya sementara takutnya, saat itu dia takut, saat itu dia mikirin, tapi selesai. Beda orang anxiety, takutnya itu wah dipikirin, dijiwain, bawa pulang, taruh di pikiran, punya trauma, taruh di pikiran, sampah itu taruh lagi di pikiran, akhirnya lama-lama di otaknya jadi sampah itu membusuk nih, akhirnya plong pikiran kemana-mana, traveling. Lu jangan dikait-kaitkan, saya takut M, tapi kalau M nanti gimana, anak-anak dan istri dan suami masih muda, masih begini, nanti saya akan masuk kuburan, nanti saya disiksa, di sana gelap, nanti saya banyak dosanya begini, belum siap. Waduh, pikiran udah macam-macam kemana-mana. Nah, itu perbedaan orang mempunyai anxiety. Padahal kalau kita cek bodoh amat, double aja. Dulu tuh bagaimana? Kita yang dulu itu mana? Kita yang dulu berani, yang orangnya cuek, yang orangnya masa bodoh, yang orang nggak pernah memikirkan, dikatakan ya orang yang double. Mana? Kemana-mana sendiri, orang pemberani. Sekarang kok jadi orang yang penakut. Sekarang kok jadi orang yang paling lemah, paling perasaan, lebay, baperan, gula-gulana. Kok begini, melau lagi. Mau sampai kapan, teman-teman? Jadi itu, teman-teman, solusi untuk asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic, terutama solusi penjelasan untuk yang menghadapi yang lemas, mudah lemas, gampang ngos-ngosan, ya itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah kaget bila mana teman-teman itu gampang ngos-ngosan, ya mudah lelah, cepet capek. Jangan kaget, karena apa? Tenaga kita dikuras oleh pola pikir kita, gitu. Tenaga kita dikuras oleh pola pikir kita. Kenapa? Karena wajar, pola pikir kita tuh kerjanya tuh 24 jam. Dia nguras tenaga, makanya teman-teman nggak boleh kurang asupan makanannya, harus sering-sering makan, nggak boleh kosong terus saja. Terus minum teh manis juga, kalau nggak sehari 3 kali, sehari 2 kali. Kalau saya sehari 2 kali, pagi minum teh manis hangat, sore ataupun malamnya saya minum teh manis hangat, untuk kalau nggak sore deh, itu untuk menambah tenaga, nambah glukosa. Bisa terjadi di situ kelenyangan dari situ, lemas dari situ, gitu kan ya. Terus minum pun juga, minum air hangat 8-10 gelas, jangan sampai kurang dalam sehari semalam, teman-teman, gitu, untuk mengatasi agar tidak sempoyongan lagi, agar tidak lemes lagi, agar tidak ngos-ngosan lagi, tapi dilatih tetap olahraganya konsisten. Itu teman-teman. Jadi untuk seputar asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, untuk mengatasi sempoyongan, untuk mengatasi lemas lagi, untuk mengatasi gampang ngos-ngosan, itu solusinya teman-teman. Dan itu solusi sekalian penjelasan, itu penjelasan pengalaman saya yang dulu saya rasakan. Itu teman-teman. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video-video saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau memang manfaat, tolong di-share video-video saya agar bisa membantu ke teman-teman yang lain. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat, menjadi jalan wasilah untuk teman-teman, agar teman-teman jauh bertambah sehat, saya pulih total, amin Allahumma amin. Ya paling tidak ada video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan ketidaknyamanan sensasi, yang sedang merasakan gundah gulana, yang paling bisa tidak, yang paling tidak yang bisa menemani teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Al-insanu ma kanu khataba nisan. Saya manusia biasa, termasuk khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk teman-teman, apalagi menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah sembuh lagi. Amin Allahumma amin. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu ma kanu khataba nisan. Saya manusia biasa, termasuk salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Akhir kalam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.